Perkenalkan, nama saya Azminiati SPD. Saya dari instansi SMAN 4 Barabai. Salam kawan animasi, salam sehat, selalu jaga kesehatan. Salam bergerak. Mengapa kita harus mengetahui vulkanisme? Pada tanggal 4 Desember 2021 lalu, Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur mengalami erupsi. Gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia mengeluarkan awan panas guguran yang menyebabkan hujan abu dan menggelapkan beberapa desa di sekitarnya. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berstatus level 2 atau kategori waspada. Selain Gunung Semeru, gunung lainnya di Pulau Jawa yaitu Gunung Bromo juga memiliki status yang sama. Sementara itu, Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah berlevel 3 atau siaga. Fakta erupsi Gunung Semeru. Yang pertama, erupsi. Yang kedua, awan panas guguran atau APG. Yang ketiga, curah hujan tinggi. Yang keempat, area yang terdampak erupsi. Yang kelima, gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Jangan terlalu serius gitu dong. Informasi ini tujuannya bukan buat nakutin kamu kok. Jadi tetap tenang dan jangan panik ya. Hehehe. Ngomongin tentang gunung api, tentunya kita pasti mengaitkan peristiwa ini dengan fenomena vulkanisme dong. Kira-kira kamu udah khatam belum nih seputar vulkanisme? Yuk, simak bahasanku kali ini seputar vulkanisme ya. Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati loh guys, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Erupsi gunung api. Kamu pasti udah pernah dengar kan tentang erupsi? Erupsi adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada dua macam ya guys, yaitu yang berupa ledakan, eksplosif, dan berupa lelehan, efusif. Nah, ini bentuk-bentuk gunung api yang perlu kalian ketahui. Dengarkan baik-baik ya. Bentuk gunung api. Pertama, gunung api Maar. Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif, sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Kedua, gunung api Perisai. Sesuai namanya, gunung api Perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif, karena magma yang keluar sangat cair. Gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia ya guys, melainkan di negara lain. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Ketiga, gunung api kerucut. Gunung api kerucut atau biasa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, dan Gunung Raung. Yang sebelumnya aku bahas juga masuk pada kategori ini ya guys. Status aktivitas gunung api. Nah, kalau sekarang udah tahu beberapa bentuk dari gunung api. Pasti kamu penasaran juga kan sama aktivitas gunung api? Di awal tadi, aku udah bahas tentang Gunung Semeru yang diberi status waspada.
Nah, sekarang aku mau kasih tahu lebih detailnya nih tentang status yang diberikan pada gunung aktif Indonesia. Berdasarkan Permen ESDM nomor 15 tahun 2011, tingkat aktivitas gunung api di Indonesia dibagi menjadi 4 level atau tingkatan loh guys. Keempat level itu dari paling rendah ke paling tinggi adalah level 1, normal. Level 2, waspada. Level 3, siaga. Dan level 4, awas.